Gimana menyikapi DPR yang bersikeras melawan putusan MK terkait pilkada? Oke, harapan terbesar saya rakyat tidak terseret dalam permainan politik sehingga membuat mereka menjadi korban dari kepentingan segelintir orang dan kelompok-kelompok tertentu. Harus kita ingat bahwa kekuasaan di Indonesia diperoleh melalui mekanisme politik yang dimainkan oleh partai-partai politik, di mana partai politik ini terdiri dari individu-individu dan fraksi-fraksi di dalamnya. Setelah memenangi kontestasi pemilu, mereka ini akan duduk di lembaga-lembaga pemerintah, entah sebagai kepala negara, menteri, begitu juga dengan pendukung meliputi aparatur dan pengusaha. Begitu juga pihak yang kalah akan berupaya memposisikan diri sebagai oposisi dan menggoyang lawan politiknya yang duduk di pemerintahan. Perlu kita pahami di sini bahwa di dalam mempertahankan atau mencapai kekuasaan lembaga negara dan aparatur adalah instrumen yang bisa dipakai kapanpun oleh siapapun dan dimanapun di negara ini. Bahkan tidak hanya oleh pihak pemerintah tapi juga oposisi. Contohnya saja Hakim MK yang berjumlah 9 orang yang formasinya diusulkan oleh 3 pihak, yaitu 3 orang dari Presiden, 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari MA. Nah, semua punya kepentingan dan semua punya kuasa untuk menentukan hasil akhir tergantung dari tawar-menawar atau transaksi masing-masing pihak. Maksud saya di sini sebagai warga negara kita punya hak untuk memilih siapa yang akan kita dukung dan siapa yang akan kita lawan secara konstitusional. Hanya saja saya ingin menegaskan jangan sampai sikap dukungan kita ini mengorbankan diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita hanya karena hasutan dan manipulasi dari elit-elit politik yang tidak bertanggung jawab, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Bertindaklah secukupnya, ingat rupiah sedang anjlok dan sembako juga selalu naik. Siapapun yang terpilih belum pasti dan tidak bisa memberi jaminan keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bertindaklah secara bijak dan cermat. Perut yang lapar, dompet yang kosong, kemiskinan merajalela, pengangguran di mana-mana, pejabat yang korup, hukum yang tidak adil, hal-hal seperti inilah yang layak diperjuangkan. Pintar-pintarlah membedakan yang mana perjuangan untuk membela kepentingan elit-elit politik dan penguasa atau perjuangan untuk membela kepentingan rakyat. Terima kasih, kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.